Sejumlah pimpinan redaksi dan kepala perwakilan media online maupun cetak menghadiri acara dialog dan buka bersama yang diselenggarakan oleh Pimret Club dengan mengusung tajuk obrolan Pimret Club. Bertempat di Akan Hotel Bandar Lampung Sabtu 22 Maret 2025. Para pengusaha media yang terlihat hadir diantaranya dari media Tinta Informasi, Hello Indonesia, Bongkar Post, Monologis Group, Kandidat, Radar, Cyber Nusantara, Kilas Lampung, Warta Pembaruan, Media Merdeka, Mediocre, Lampung Express, Expose Lampung, Mentari Sumatera, Ferdi Gunsan Tok, Teras Lampung, BE1 Lampung, Radar 24, Suara Lampung, Sinar Lampung, Ini Lampung dan Warga Lampung. Selain itu, yang menjadi kehormatan dalam penyelenggaraan acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirsani Jausal beserta jajaran pejabat pemerintah Provinsi Lampung lainnya. Koordinator pimpinan redaksi klub yang juga sebagai pemilik media online Hello Indonesia, Herman Batin Mangku dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi Pimret Club ini telah lahir sejak 3 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya, organisasi ini tidak memprioritaskan jumlah anggota yang bergabung, akan tetapi lebih mengutamakan kepada peningkatan kreativitas dan kualitas karya jurnalistik. Dari kesamaan kiblat tersebut di atas, maka dalam setiap pertemuan para anggota selalu membahas dan merancang upaya untuk meningkatkan kualitas karya jurnalistik. Seiring dengan perkembangan zaman serta selalu dihadapkan kepada kompleksitas permasalahan. Oh, di sini ada ketua perwakilan. Ini PL ada dia. Ada tim gua dulu di dalam pendidikan tak. Nah, dengan wajah yang emosi ya waktu itu ya. Saya lihat di videonya. Di sini juga ada Abung. Abung ini banyak nih. Teras Lampung dia ada, kata Sinar Lampung, Duniardi, apalagi kurangnya ini. Gelarnya aja udah melebihin namanya, ya kan? Bekas pejabat juga ya. Semuanya mayoritas Pemret. Ada yang punya akun TikTok yang viral, ya, yaitu Bang Ferdi salah satunya TikTokers lokal yang bisa ngerusak, bukan ngerusak, bisa bikin gempar Lampung gitu kan. Jadi boleh tanya dan boleh jawab. Yang pertama siapa? Kiai Mirza dulu dia. Oke. Dulu satu-satu. Silakan Kiai Mirza. Pasti untuk Bapak Ibu sekalian, untuk APBN APBD ini ditugaskan bagaimana menuju kemakmuran rakyat. Padahal kalau kita mengelola itu tata niaga itu dengan baik dan benar, maka ketika nilai tambah itu akan ada di Lampung sehingga menguntungkan rakyat. Jadi apa yang kami lakukan, kami paham APBD nggak besar, tapi kita akan bagaimana meningkatkan nilai tambah untuk pendapatan di masyarakat. Gua memaksimalkan memasang dryer di pusat jagung, pusat gabah. Kenapa? Untuk menyelamatkan gabah dan jagung tidak keluar. Itu ya kan. Kalau selama tidak keluar, maka pendapatan petani akan masih meningkat. Pembudes, gua buatkan juga 100 hari ini. Kita akan konektivitas seluruh desa. Terakhir 700 desa akan kita konekkan. Kita pakai aplikasi dan kita buat bumdesnya. Jalan, jalan yang lebih penting bagus sekalian. Saya bisa masih bangun jalan nih, gitu. Tapi kalau saya bayar utang di periode kemarin nih, di bulan Februari Maret kemarin, saya putusin Februari kemarin saya bayar utang, saya nggak bisa bangun jalan. Saya nggak bisa bangun jalan. Ya, ini gua digeruduk warga Selampung. Seminggu baru dilantik, nggak ngebagusin jalan aja, digeruduk Bapak Ibu sekalian. Gubernur janji doang, orang jalan nggak bagus, itu baru seminggu Bapak Ibu sekalian. Gitu. Akhirnya saya ambil keputusan, kita bayar utang, kita bangun jalan dengan terbatas. Yang berkorban seluruh dinas, termasuk dinasnya Pak Kominfo. Tapi enggak Bapak, ya dikit aja. Enggak Om, saya nggak berani sama teman-teman Pimret ya. Aman Bapak sekalian, tenang. Ya. Seluruh dinas akhirnya kita efisiensi. Ini dulu sebelum efisiensinya Pak Prabowo Bapak Ibu sekalian. Efisiensi duluan untuk bayar 600 miliar.
Datang lagi Pak Insinyur Pak Prabowo, monggo silakan. Gubernur Lampung Rahmat Mirsani Jausal dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung saat ini fokus terhadap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama tentang masalah harga kebutuhan pokok. Dan langkah ini senantiasa bersinergi dengan arah dan tujuan program pemerintah pusat. Di antara yang menjadi program 100 hari kerja adalah memberlakukan dan menetapkan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama untuk kebutuhan beras maupun kebutuhan pokok lainnya. Provinsi Lampung ini memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, makanya ia mengharapkan rakyatnya harus sejahtera. Meskipun terjadi efisiensi anggaran, akan tetapi pemerintah Provinsi Lampung akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut selaras dengan agenda pemerintah pusat. Lebih utama lagi saat ini pemerintah Provinsi Lampung sedang memperbaiki jalan-jalan provinsi. Mudah-mudahan dengan anggaran yang tersedia semua jalan di Provinsi Lampung dapat diperbaiki. Dan itu juga kemarin jadi salah satu bahan diskusi ya Jun ya, bahwa bedanya sosial media dengan pers. Siapa yang mau jelasin? Ketua AMSI asik kali suruh jelasin ya. Ketua AMSI suruh jelasin. Oh ya, ya kan Ketua AMSI suruh jelasin bedanya pers sama sosial media. Jadi nanti Pak Adis tuh nggak kerja sama perlawan politik aja gitu loh ya kan. Dengan ini roasting ini Dina, ini mau roasting ini. Coba bisa dijelasin bedanya. Roasting dong. Silakan Om Henry. Iya deh. Itu kami kesulitan Pak Gub. Padahal kami mohon izin sama Pak Gub, tolong bantu kami untuk sama-sama mendapat pahala atas kerja-kerja Pak Gub, sehingga kami bisa menyiarkan berita-berita bermanfaat. Kalau Pak Gub amanah bisa mendapat pahala, kami juga pengen tuh Pak Gub. Tolong dibantu kami, diberi akses ke dinas-dinas, brainstorming mereka bahwa medsos itu hanya penunjang, merasa tertantang. Itulah makanya akhirnya kami dianggap tidak kooperatif sama pemerintah. Padahal ada salah persepsi dari PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Mungkin di situ Pak Agus. Ya, kalau medsos atau medianya rata-rata sudah tahu, tapi saya ingin menukik ke implementasinya itu Pak Agus. Jadi tolong minta dibantu untuk dapat pahala juga Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi intinya produknya kalau medsos itu bagi pers adalah sebagai petunjuk diverifikasi. Kalau dia produk pers, dia baru jadi berita. Ya tadi ada persoalan yang mungkin Pak juga butuh ya. Mungkin memperkuat, boleh B1 mana B1? Oh iya, boleh nih, nambahin. Jadi tadi itu agak gampang. Ngerjain apa? Mengelaborasi apa yang disampaikan Yai Mirza tadi. Saya coba mengkritisi aja tadi, Kiai Mirza bilang bahwa partisipasi bayar pajak rendah masyarakat. Nah, yang terjadi persoalan sebenarnya malah pejabat-pejabat Pemda Kabupaten, yaitu pajak-pajak mobil itu setahu saya, nggak tahu ya kalau sekarang ya, data saya setahun yang lalu itu ada ribuan yang belum bayar. Jadi bagaimana bisa masyarakat mau bayar kalau pejabatnya sendiri juga seperti itu. Dan yang kedua, coba Bang Meja ini sekarang lagi disorot dalam artian kita ada pembanding yang luar biasa, jujur aja KDN luar biasa, kita harus akui itu. Nah itu juga tingkat pejabat-pejabat staf-staf itu harus proaktif ya, kita harus lihat betul dan benar-benar kebijakan-kebijakan yang langsung pro masyarakat gitu. Misalnya kayak bayar pajak, katanya ada, kita bayar 200.000 kalau kita nggak punya KTP. Pertanyaannya duitnya kemana? Dan ini masih kecil, itu masih kecil. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama itu tadi soal partisipasi pejabat yang bayar pajak. Yang kedua soal ada sosok yang bisa menjadi pembanding orang. Itu yang ketiga. Ini mungkin suara saya. Dan ini saya yakin jadi alami teman-teman. Kita ini tidak ada transportasi massal. Itu saya rasakan. Misalnya rumah saya di Sukarame. Itu tiap hari anak saya harus ke Unila, harus ke Al-Kausar, naik Gojek, itu rata-rata bisa 70.000 satu hari. Nggak berarti itu kayaknya dia nganggur berapa bis itu? Maksud Bu Hori tadi kalau soal pajak tadi boleh nyontok KDN Jawa Barat soal pajak. Itu mau disampaikan kayaknya. Belum. Itu tadi sama. Iya, tapi ini triknya. Iya. Triknya Jawa Barat itu bukan dia di sana pajak itu yang ini motor bodong nih. Iya.
datang tahun lalu beres, tahun ini bayar. Dan Semua itu satu jam dapat 10 miliar. Jadi bayar pajak tahun berlaku aja, yang lain enggak. Siapa habis ini, Jun? Yang Jun lagi. yang satu- Dina kayaknya Dina ya. Oh nggak berani Dina. Bang Memang Fat. pasti lu nggak mau. Gua udah diskusi tadi, kita kerjain. Kita ngomong Dina, pas Dina nolak. KBN ini Bang Fajar. Oh iya, Om Fajar tadi sudah mendengar pemaparan Yai Mirza. Karena itu tadi yang dialami kawan-kawan ini kan begitu mau datang nanti tidak dianggap dan lain sebagainya. Kita tidak ingin itu terjadi. Persoalan pembangunan jalan sekarang ini Pak Gubernur yang setengah bagus, saya tidak ingin kedepannya akan menjadi persoalan. Kita memahami bahwa ada regulasi yang menentukan penentuan pelaksana pekerjaan. Dalam kesempatan ini kita ingin semua transparan. Bagaimana pola penunjukan pelaksana pekerjaan itu? Kenapa ini kita pertanyakan? Karena kita tidak ingin perlakuan baik, niat baik ini akan bermasalah ke depannya. Karena ada regulasi yang kalau dikatakan ini darurat dan lain sebagainya, kedaruratan yang seperti apa dan sebagainya. Kenapa dari awal kita ingin sampaikan? Karena tidak ingin sekian kegiatan ini akan bermasalah nantinya Pak Gubernur. Karena kita tahu setiap tahun anggaran katakanlah itu selalu saja banyak pengembalian kerugian negara yang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Nah kita tidak ingin sekarang ini yang sedang dilakukan Pak Gubernur sekarang ini akan bermasalah ke depannya. Itu saja ingin. Yang pertama. Yang kedua, pendapatan diturunkan. Di anggaran 2025 ini pendapatan itu hanya berbeda sekitar 30 miliar dari realisasi 2004 di 7,459 menjadi 7,489. Di pendapatan tahun 2026 Pak Gubernur menurunkannya menjadi 6,82, artinya turun 600 miliar. Nah, kenapa kok justru diturunkan? Sementara di satu sisi begitu banyak program yang akan Pak Gubernur lakukan yang tentu ini membutuhkan dana besar. Itu saja, walaupun saya paham bahwa akan ada regulasi-regulasi lain yang akan dilakukan, tetapi keluarga secara ofisial. Tapi intinya begini, dari yang saya dalami melihat intinya kita perlu semangat bersama untuk maju. Kita perlu tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu mengkritik siapa-siapa dulu. Sekarang ini kita sama-sama perkuat fondasi kita masing-masing, kita bergerak untuk maju. Karena lawan kita ini bukan saudara kita sekitar kita ya, lawan kita sekarang adalah zaman. Kita nggak mau kita dilindas zaman ya. Zaman sudah jalan ya, kita tetap tertinggal, kita harus bergerak. Nah, untuk bergerak ini harus bersatu padu, harus belajar ya. Kita memang belum baik, tapi kita belajar untuk baik, kira-kira begitu. Jadi ya itu yang kita akan lakukan 5 tahun ke depan. Saya butuh sekali bantuan teman-teman dari semua instrumen, dari semua segmen, dari semua sektor. Kita akan berkolaborasi, kita akan bekerja sama, kita akan jalan bareng-bareng gitu. Jadi ya, pemerintah Provinsi Lampung nggak punya kekuatan, hanya 7 triliun tadi. Sebenarnya, dan kenapa tadi itu RPJMD awal 6,8, itulah apa adanya kita yang mungkin selama ini belum pernah terlihat gitu. Jadi ya keterbukaan kami pemerintah Provinsi Lampung, Pak Kadis, kita egaliter, kita terbuka, kita bersama-sama, kita tidak ada titik-titik, kita transparan ya, kita bersama-sama. Tapi mungkin ada hal-hal yang memang secara profesional kami tidak buka ya wajar, tapi secara ya hal yang lain kami ingin terbuka sebenarnya gitu. Kita pengen santai aja. Oke, saya rasa bisa sampaikan sekali lagi. Izin Bang Komandan, ada pertanyaannya tadi susah mungkin, cuman yang gampangnya gini. Pemprov tahun ini pemutihan pajak nggak sih? Oh ya, begini. Nah, bener ya? Begini. Sepakat kan nanyanya kayak gitu ya? Begini. Susah tadi nanyanya Bang Bukhari. Jadi begini, di bulan Februari, gua melihat ada potensi 4 juta kendaraan, 2 juta yang tahun 5 tahun ke bawah, 2 juta yang ke belakang. Ini harus segera diputihkan. Kita tidak bisa memutihkan sekarang, kenapa? Karena kita ada temuan dari PPK. Maka kita akan clearance dari PPK dulu bahwa ini tidak menjadi temuan.
di bulan Juni kita akan melakukan pemutihan pajak plus BN2 BN3-nya gratis. Dan disampaikan pula bahwa dijadwalkan pada bulan Juni 2025 nanti, pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan pemutihan pajak untuk para penunggak pajak baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selain dialog dan buka bersama, para pimpinan redaksi dan perwakilan media juga memberikan surprise kepada Mirza, gubernur muda yang berulang tahun pada 18 Maret yang lalu. Pada yang ulang tahun Provinsi Lampung apa Pak Gubernur ini? Dua-duanya lah, ditemenin sama Pak Sekda, sama Pak Kepala Bapeda. Bercanda cuma sudah nggak boleh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dan bentar lagi buka, dari pertanyaan tadi udah berapa pamflet, closing statement sampai buka, nanti nggak tahu kita habis buka mau lanjut, mungkin ini tahun ini kayaknya kandidat. Langsung uhuy di belakang Pimprusnya. Ya, apa-apa, tangan dulu buat semua, buat Pak Gubernur. Dan mungkin bisa menyesuaikan lagi, karena beberapa menit lagi kita buka. Tadi ada beberapa pertanyaan mungkin mau direspon sama Pak Gubernur. Abung. Oke, biar lebih final. Silakan terakhir kalau mau pamit mau apa silakan ngomong Pak Gub. Terima kasih buat teman-teman semua. Hari lagi ini kesempatan yang berharga, saya senang sekali bisa silaturahmi dan ide yang bagus ya. Tapi ya memang ini yang dibutuhkan di Provinsi Lampung kali ini. Benar-benar kita punya suasana guyup dan harus ada entiti untuk berkolaborasi dengan bersama-sama. Saya rasa saya bisa sampaikan sekali lagi salam hormat buat teman-teman yang tidak hadir di sini. Mohon maaf lahir batin dan mohon doa dan mohon dukungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Bandar Lampung, tim liputan melaporkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya Gubernur Lampung